Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham LSIP ya, di mana saham LSIP ini sudah pernah ada yang request untuk dibahas. Saya akan memberikan pandangan saya, pendapat saya mengenai saham LSIP ini ya. Saham LSIP ini merupakan anak usaha dari SIMP ya, atau itu grupnya Indofood lah ya. Jadi ini cucu dari Indofood ya, melalui anak usahanya SIMP. Kita lihat harganya memang cenderung turun terus ya, cenderung turun terus, padahal kalau saya cek kinerjanya ya nggak turun sih, memang, stabil aja ya, karena memang ini, perkebunan sawit ya, jadi panennya ya segitu-segitu aja, nggak meningkat. Tapi ini harga sahamnya kok turun terus, kenapa ya? Ini sebelumnya saya juga sudah pernah membahas saham ini, tanggal 21 Maret ya, waktu itu harganya masih 1.005. Ya, masih 1.005 dan waktu itu saya memprediksi harga sahamnya turun ke 900 ya. Dan saat ini juga sudah di bawah 900 ya, atau sudah di sekitar 815. Oke, kita akan bahas dulu pertama dari laporan keuangan update terakhir. Ya, kita lihat ya, total aset yang dia miliki adalah 12,8 triliun. Ya, di mana 7,1 triliunnya ini berupa aset tidak lancar ya, aset tidak lancar. Kemudian aset lancarnya ada 5,7 triliun dan ini cukup menarik karena apa? Dari 5,7 triliun itu ini ada 3,8, ada sekitar 4,6 triliun atau sekitar 80% dari aset lancar ini berupa uang cash ya, atau kas dan setara kas. Nah, kita lihat buat apa ini ya, kas dan setara kasnya. Kita cek di catatan 5 ya, kita cek di catatan 5. Kas dan setara kasnya ini adalah bentuk cash ya. Bentuknya cash itu ada sekitar 535 juta. Sisanya 4,2 triliun itu berupa deposito berjangka teman-teman ya, dengan tingkat bunganya 4 sampai 6,5% untuk yang rupiah dan 4,6% sampai 5,25 yang US dollar. Ya, jadi ini cukup menarik ya, 80% dari aset lancarnya itu adalah cash dan sebagian besar itu didepositokan. Ya, memang ada beberapa investor yang tidak menyukai tipe seperti ini ya, karena uang cashnya cuma didepositokan. Jadi seolah-olah kita hanya membeli aset yang sama returnnya dengan kita deposito uang di bank. Nah, tapi apakah seperti itu nanti kita akan cek ya. Nah, kita lihat di kinerjanya teman-teman ya. Oh, sorry, kita lihat di liabilitasnya dulu. Ya, kita lihat ya, untuk liabilitas ini tidak memiliki hutang bank. Ya, pastinya tidak memiliki hutang bank ya, karena aneh kalau cashnya melimpah, tiba-tiba dia masih punya hutang bank ya. Dia nggak punya hutang bank. Dan sebagian besar asetnya ini dari 12,8 ya, itu 11,6 triliunnya dari ekuitas atau sekitar 90%-nya itu dari ekuitas ya, jadi sangat bagus, ini sangat sehat balance sheet-nya ya, sangat oke. Sekarang kita akan cek kinerjanya. Kinerjanya untuk kuartal pertama di 2024 ini naik ya, lah secara labanya untuk pendapatannya ini memang turun tipis, tapi labanya naik ya, dan kalau kita lihat laba usahanya juga naiknya cukup signifikan ya, cukup signifikan di sini naiknya karena di sini ada laba rugi atas perubahan nilai wajar aset biologi, sebenarnya ini nggak perlu dihitung ya. Ya, tapi overall ini masih naik. Kemudian kalau kita cek tadi ya, karena cash-nya ini kan besar, teman-teman, 80% dari aset lancar. Ternyata dari deposito menghasilkan bunga atau pendapatan bunga itu sekitar 50 miliar, itu cukup besar dan ini masih wajar ya, per prosentasenya ini masih sekitar 20%-an dari laba usaha. Ya, jadi dari total aset tadi yang 12,8 triliun ya, itu berhasil mencetak atau mengenerate laba lewat usahanya itu sekitar 268 miliar dan dari keuangan itu 50 miliar. Ini masih dalam batas wajar ya. Jadi kita kalau membeli saham ini 20%-nya kira-kira dapat dari bunga deposito, tapi 80%-nya masih dari usahanya teman-teman ya. Jadi kita ketika membeli saham ini
Ya, sebenarnya tidak sama dengan membeli deposito ya, tidak sama karena hanya 20% yang dari deposito. Ya, jadi ini hanya untuk menjaga cash saja ya, supaya sehat balance sheet-nya. Kemudian kalau kita cek laba periode berjalan juga naik cukup signifikan ya, naik 2 kali lipat ya. Nah, lebih dari 2 kali lipat ya, dari 111 miliar menjadi 269 miliar. Nah, pertanyaannya kok harga sahamnya malah turun? Nanti kita akan bahas, ini kita cek dulu arus kasnya. Ya, arus kasnya ini turun, tapi masih positif ya, masih oke. Kemudian ya, arus kas dari aktivitas investasinya juga masih menambah aset tetap, jadi masih oke. Pendanaan juga nggak ada hutang, jadi biasanya cuma dividen ya, tapi ini belum ada pembagian dividen di kuartal 1. Ya, jadi so far dari balance sheet ini masih oke. Kalau kita lihat dari jangka panjang misalnya ya, kita lihat performance jangka panjang, ya memang stabil di situ-situ aja teman-teman ya. Jadi dia nggak naik, nggak turun ya, karena memang ini kan perkebunan ya. Perkebunan kalau mau menambah pendapatan ya harus menambah luas perkebunannya ya, dan itu harus rada sulit ya. Labanya ya naik turun, ini juga sedang naik sebenarnya dari 2019 sedang naik. Jadi harga sahamnya malah turun terus ya. Jadi kenapa ya kok nggak nyambung gitu ya antara fundamental dengan harga saham. Nah, sekarang kita cek ya teman-teman ya. Apa sih yang menyebabkan penurunan harga saham ini? Ya, ini saya bahas dulu struktur saham di video yang saya sudah pernah upload ya setahun yang lalu. Februari 2022 ke Februari 2023 ya. Kita lihat di sini top 3-nya pemegang saham terbesar, 3 pemegang saham terbesar untuk yang Scriptless itu ada 3, yaitu Lokal ID atau investor retail lokal 28,91%, asuransi lokal 23,68%, dan reksadana lokal 10,16%. Jadi ini adalah 3 pemegang saham terbesar Scriptless di Februari 2022 ya. Setahun ini berubah ya, lokal ID-nya bertambah banyak, reksadana lokal menyusut atau sudah tidak menjadi pemegang saham 3 besar lagi ya, tapi insurance ini masih bertambah. Ya, dari sini kita lihat ya, lokal MF sudah buang barangnya ya, dan kita lihat untuk yang update Juni ke Juni, ini data terakhir sudah berubah lagi ya. Jadi lokal foreign MF sudah menjadi top 3-nya per Juni. Dan 2023, Juni 2024 ini juga sama masih menjadi top 3, tapi ada yang berubah yaitu apa? Lokal ID-nya tetap bertambah, tapi foreign MF-nya ini berkurang. Ini mirip seperti yang di sini ya teman-teman ya. Lokal ID-nya bertambah, tapi ini kalau yang ini lokal MF ya. Kalau yang ini tadi ini foreign MF ya, turun. Jadi uang besarnya mulai turun juga naiknya. Ini yang menyebabkan harga sahamnya turun ya. Jadi penyebabnya sebenarnya apa? Penyebab naik turunnya harga saham itu adalah struktur sahamnya teman-teman ya. Memang struktur saham itu dipengaruhi juga oleh fundamental secara tidak langsung. Jadi harga saham itu secara langsung dipengaruhi oleh struktur saham dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh fundamental ya. Karena itu fundamental itu kan salah satu faktor yang menentukan bergeraknya struktur saham ini. Hanya salah satu faktor, masih banyak faktor lainnya selain laporan keuangan. Mungkin ada geopolitik, kemudian ekonomi global dan macam-macam lah, itu banyak sekali ya, itu banyak pertimbangan. Salah satunya adalah kinerja perusahaan. Namun yang berhubungan langsung adalah struktur sahamnya. Jadi kalau kita bisa tahu struktur sahamnya itu sudah sangat membantu ya, kita mungkin bisa mengabaikan analisa ekonomi global, geopolitik, kinerja perusahaan kalau kita hanya melihat struktur sahamnya. Karena foreign MF dan lokal MF ini dia sudah pasti menganalisa itu semua ya. Ketika foreign MF turun, berarti forecast ke depan dari reksadana ini turun ya. Kondisi ekonomi global, geopolitik tidak mendukung perusahaan ini. Ya, jadi kira-kira itu aja intermezzonya ya. Nah, kemudian kita cek ya, investor retail masih menambah saham ini dan kepemilikannya sudah menyentuh 45,43% per Juni 2024. Kalau memang ini bisa mencapai di atas 50% dan ini foreign MF benar-benar exit sampai di bawah 1% seperti seperti lokal MF,
ya, maka saham ini akan berpotensi menjadi saham dividen investor retail lokal. Ya, kalau saham dividen investor retail lokal itu biasanya yield-nya yang menarik untuk dibeli oleh investor retail lokal lainnya adalah yield 10%. Nah, kalau 10% dari dividen terakhir, kita lihat dividen terakhirnya berapa ya. Nah, ini kan rutin bagi dividen ya. Jadi ini investor retail pasti tertarik saham ini. Karena apa? Rutin bagi dividen. Nah, nanti akan menemukan titik seimbangnya ketika ini sudah di atas 50% atau sudah mayoritas. Ini sebenarnya sudah mayoritas ya, tapi belum 50+1. Kalau sudah 50% ke atas, biasanya akan ketemu titik imbangnya itu di dividen yield 10%. Jadi kalau dividen yield 10%, harganya berarti wajarnya tinggal dikali 10 aja. 39 dikali 10 kira-kira 390. Ya, ini masih sekarang harga saat ini 815 masih sangat tinggi. Ya, karena memang ini masih ada reksadana asing, ya. Gini kalau exit terus ya lama-lama harganya akan turun terus, ditampung oleh lokal ID dan lokal ID pasti akan tertariknya kalau dividen yield-nya 10%. Jadi apakah mungkin mencapai harga 400? 400 itu di bawah harga Covid loh. Nah, harga Covid aja 500 nih kalau kita lihat ya di sini ya, 500. Ya mungkin saja ya teman-teman ya, tapi mungkin ya waktunya butuh waktu cukup lama ya. Kita lihat Foreign MS juga masih punya 6,99%. Jadi sabar aja kalau teman-teman belum punya saham LSIP. Ya, teman-teman tinggal pantau saja. Kalau teman-teman sudah memiliki data ini ya setiap bulan, tinggal pantau saja. Kalau ini masih nambah terus, teman-teman belinya jangan saat ini. Tapi nanti ketika yield dividennya sudah mendekati 10%, yaitu sudah mencapai titik seimbangnya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman beli pada saat sudah 10% dividen yield-nya, ini sudah 0, ya sudah di bawah 1%. Ini sudah di atas 50%, ya udah itu sudah titik seimbangnya, biasanya nggak turun ya. Biasanya harganya di situ-situ aja, naik turun tipis-tipis. Nanti teman-teman bisa dapat dividen setiap tahun 10% dan berpotensi mendapatkan capital gain ketika apa? Ketika si local MF atau foreign MF ini kembali melirik saham LSIP. Ya, mereka meramalkan, memforecast dari ekonomi global, geopolitik, tetek bengek ya, macam-macam harga CPO lah, harga inilah nggak tahu ya, itu kan rumit. Nah, mereka sudah mulai forecast itu bagus, mereka akan mulai beli balik. Ya, beli balik. Beli balik, otomatis kan belinya harus dari lokal ID. Nah, jadi nanti ketika ini sudah naik, oh sudah mulai beli balik berarti uang besar sudah mulai melirik saham ini. Ya, dan ini pasti lokal ID lepas. Akan dicari segala cara untuk lokal ID bisa lepas. Dinaikin, nggak lepas diturunin nggak lepas dinaikin lagi, dibolak-balik gitu ya, sehingga lokal ID akhirnya tergiur dan melepas sahamnya ke reksadana asing. Ya, jadi kira-kira itu teman-teman ya, pandangan saya mengenai saham LSIP. Tidak ada masalah dengan fundamentalnya, harganya turun juga tadi sudah disebutkan karena memang ya struktur sahamnya seperti itu. Apakah sekarang saatnya beli? Menurut saya sih tunggu ya, karena masih bisa turun lagi ya, sesuai dengan tadi yang saya bahas, masih bisa turun lagi. Kalau sudah punya ya biarin aja teman-teman ya, nggak usah dijual ya. Oke, karena dapat dividen terus tiap tahun. Oke, mungkin itu saja dari saya sekilas ya mengenai pandangan saya terhadap saham LSIP. Nanti saya akan juga membahas saham-saham lain yang sudah di-request oleh teman-teman, mohon maaf. Ya, memang saya sedikit jarang upload video kemarin, 2 minggu kemarin karena sedang ada di luar kota ya, dan saat ini sudah kembali ke asal, jadi mungkin sudah bisa rutin men-sharing video lagi. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.